kita hanya mengulang sedikit di sini bilangan pangkat. Sifat-sifat bilangan pangkat ini harus kalian pahami. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat M. Jadi kalau ada perkalian maka pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M plus N. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N berarti A pangkat M dikurang N. Pangkatnya dikurang. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi di luarnya. Jadi A pangkat M kali N dikali. Kalau ada A kali B pangkat N, nah dia berbeda. Maka si A-nya ini pangkat M, B-nya juga pangkat N. Kalau ada A per B pangkat N, sama seperti yang atas, hanya pembagian. Berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Kalau ada A pangkat min 1, pangkat negatif, kalau mau kita ubah jadi positif, berarti jadi 1 per A pangkat 1 di sini, karena 1 tidak perlu ditulis. Nah, kalau misalkan A pangkat min 2 berarti gimana? Berarti 1 per A pangkat 2. Jadi tadinya di sini pangkatnya negatif jadi positif, tapi di bawah 1 per A pangkat 2. Kalau ada A pangkat 0, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau ada 1000 pangkat 0 berarti 1. 1 juta pangkat 0 berarti 1 dan seterusnya. Nah, sifat yang terakhir A akar A pangkat N. Jadi kalau ada akar A pangkat N, di sini A-nya pangkat 1, tapi karena 1 tidak perlu ditulis, dirubah, bentuk akar dirubah jadi bentuk pangkat. Jadi A pangkat yang di dalam dulu baru di luar. Jadi 1 per M. Nah, kalau bentuknya akar pangkat A, M, sini N. Berarti kalau jadiin bentuk pangkat adalah A pangkat M per M. Nah, misalkan kita ganti, di sini ada 5 pangkat 7, di luarnya 5. Berarti ininya dulu pokoknya 5, pangkatnya yang di dalam dulu baru yang di luar. Ingat, dalam dulu baru luar. Berarti 7 per 5. Jadi bentuknya adalah 5 pangkat 7 per 5. Nah, untuk contohnya di materi kemarin udah ada pembahasannya. Jadi saya langsung bahas ke yang 5 soal itu aja. Kalian suruh ngerjain 5 soal kan, di situ ada pilihannya. Nah, saya bahas soal yang pertama. Soalnya adalah bentuk pangkat dari 2A dipangkatkan dengan min 4. Nah, jadi kalau kayak gini itu sendiri-sendiri, 2 sendiri, A juga sendiri. Jadi 2-nya itu pangkat min 4, A-nya juga pangkat min 4. Atau di pilihan ganda ada bentuknya adalah dijadiin pangkat positif tadi. Kalau pangkat positif berarti jadi 1 per, nah ini jadi 1, 2A, pangkatnya jadi 4 positif. Tinggal diturunin aja. Berarti jawabannya adalah yang C kalau nggak salah. Nah, soal yang kedua, soalnya adalah bentuk sederhana dari 3 pangkat min 2 titik 3 pangkat min 5. Ingat ya, titik itu berarti dikali. Tadi ada sifat perkalian. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Jadi ini syaratnya adalah sama-sama 3. Di sini 3, di sini juga 3. Jadi bisa pakai sifat ini, harus sama-sama A. Nah, berarti karena perkalian 3 pangkatnya depan min 2, perkalian berarti pangkatnya ditambah, belakangnya adalah min 5. Kita pakaiin kurung supaya nggak ketukar. Nah, berarti 3 pangkat min 2 ditambah min 5. Berapa nih? Utang 2 ditambah utang 5, berarti jadi utang 7. Yaitu 3 pangkat min 7. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. 2 pangkat min 10 dibagi 2 pangkat 8. Pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Sama-sama 2, berarti 2 pangkatnya min 10 dikurang belakangnya 8. Berarti 2 pangkat min 10 min 8, utang 10 utang 8, utang 18. Nah, kalau masih belum bisa ngitung ini nanti belajar lagi plus minusnya ya. 2 pangkat min 8 berarti hasilnya adalah yang C. Nah, nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah min 4A per 5B dipangkatkan 3. Ingat tadi 4 A ya, A jadi sendiri-sendiri. Nah, berarti di sini min 4 pangkat 3
A-nya juga pangkat 3. Kita jabarin dulu satu-satu, kurungnya kita buka, berarti semua punya pangkat 3. 5-nya pangkat 3, B-nya juga pangkat 3. Tinggal kita hitung. Min 4 pangkat 3 berarti min 4 kali min 4 kali min 4. Min kali min plus, kali lagi min, jadi min 4 kali 4 kali 4, 64. Masih ada A pangkat 3 per 5 kali 5 kali 5, 125. B pangkat 3. Tidak bisa disederhanakan lagi karena yang atas A yang bawah B. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, untuk nomor 5 agak sedikit panjang jawabannya. Kita hapus dulu. Soal nomor 5, dalam kurung 2A pangkat 2, B pangkat 3, per A pangkat 3, B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi kita buka dulu kurungnya, masing-masing dipangkatkan 3. Ini 2-nya sendiri ya, kalau dia nggak ada pangkatnya kita tulis aja 1 supaya nggak lupa. 1, berarti 2 pangkatnya 1 kali 3, 3. A, 2 kali 3, 6. B, 3 kali 3, 9. Yang atas sudah kita kalikan dengan 3, gantian yang bawah. A 3 kali 3, 9. B nya 2 kali 3, 6. Nah, kita sederhanakan lagi karena ada yang sama. Atas ada A, bawah ada A. Atas ada B, bawah juga ada B. Sederhanain, 2-nya nggak ada temennya nih, biarin aja tulis 2 pangkat 3. Nah, A dengan A, tadi kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N berarti pangkatnya dikurang. Nah, kita kurangin A yang atas dengan A yang bawah. Tulis aja dulu, jadi A atasnya 6 dikurang bawahnya 9. B atasnya 9 dikurang bawahnya 6. Dihitung deh, 2 pangkat 3, A nya 6 kurang 9 negatif 3, B nya 9 kurang 6, 3. Sampai sini saja sudah benar, tapi bisa disederhanakan lagi supaya pangkatnya positif. Di sini kan ada yang negatif, kalau negatif berarti turunin ke bawah, jadi yang di atas hanya yang positif. 2 pangkat 3 B pangkat 3 per A pangkat 3. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, kalau mau dijabarin lagi juga bisa. 2 pangkat 3 nya kita hitung, 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. B pangkat 3 per A pangkat 3. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Saya tambahin ya contoh yang ada di materi kemarin. Misalkan ada A pangkat min 3, B pangkat 2, C pangkat min 6. Dipangkatkan lagi 2. Berarti semuanya kita kalikan. Karena sifat pangkat A, pangkat M, pangkat lagi N, maka pangkatnya dikali. Jadi kita kalikan A, B, dan C masing-masing. Di luar 2, berarti semua kita kali 2. A-nya langsung aja. Min 3 kali 2, min 6. B-nya 2 kali 2, 4. C-nya min 6 kali 2, min 12. Nah, kalau kita mau rubah jadi pangkatnya positif, ingat, kalau dia negatif kita turunin ke bawah, ya. Kalau ada negatif di bawah kita naikin ke atas, jadi kebalikannya. Nah, yang positif di sini hanya B pangkat 4, berarti biarin B pangkat 4 per yang negatif turunin semua ke bawah. A pangkat 6, C pangkat 12. Ingat ya, di sini udah nggak ada negatif lagi, semua positif. Contoh lagi, misalkan ada A pangkat 9, B pangkat min 2 dibagi A pangkat 4, B pangkat 6. Nah, pembagian berarti pangkatnya dikurangi. A dengan A, B dengan B. Berarti A ditulis dulu nih, atasnya 9 dikurang, bawahnya 4. Terus lanjut sampingnya, B atasnya min 2 dikurang, bawahnya 6. Berarti A pangkat 9 kurang 4, 5. B nya min 2 min 6. Utang 2 utang lagi 6 berarti utang 8. Nah, kalau kita mau bentuknya positif berarti A pangkat 5 per B pangkat turunin 8. Nah, kalau misalkan bentuknya yang lebih panjang lagi, misalkan ada A pangkat 4, B min 2, C min 6, D 3 dibagi A 4, A min 2, B 4, C 3, pangkat lagi di luarnya min 2. Nah, ingat ada minnya di sini ya. Kita kalikan dulu semua yang di atas. Jadi A 4 kali min 2 min 8, B
min 2 kali min 2 positif 4. C, min 6 kali min 2 positif 12. Dan D, 3 kali min 2 6. Jadi yang bawahnya juga dipangkatkan dengan min 2. Kita kali A, min 2 kali min 2 positif 4. B, 4 kali min 2 min 8. C, 4 kali min 2. C, min 3 kali min 2 min 6. D-nya nggak ada ya di bawah. Nah, kita sederhanakan kayak tadi. A dengan A, B dengan B, C dengan C, dan seterusnya. A-nya pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Atasnya min 8 dikurang, bawahnya 4. B-nya atasnya 4 dikurang, bawahnya min 8. Kita kurungin kalau ada min-min begini. C-nya 12 dikurang, bawahnya min 6. Dan D-nya min 6. Di bawah ada nggak? Nggak ada, berarti biarin aja seperti ini dia sendiri. Nah, tinggal kita hitung. A, min 8, min 4. Utang 8, utang lagi 4. Jadi min 12. B, 4 dikurang min 8. Kalau ada kurung berarti kali min jadi plus. Maka ngitungnya 4 tambah 8, yaitu 12 positif. C, min kali min jadi plus. 12 tambah 6, 18 positif. Dan D-nya min 6. Seperti tadi, kita jadiin pangkat positif, berarti yang negatif turunin ke bawah. Yang positif hanya B dan C, berarti B 12, C 18 per A dan D-nya kita turunkan ke bawah. Jadi A 12, D 6. Pangkatnya positif semua ya, nggak ada yang negatif. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.